andaikan vaksin untuk mengobati coronavirus disease 19 ini berhasil, saya tetap mengatakan vaksin cinta lebih ampuh dari vaksin mereka. Dan saya bisa membuktikan ya bahwa kenapa vaksin yang mereka ciptakan juga tetap saya akan melihat is a business. Ya, setelah ditemukan oleh WHO akan memaksa seluruh dunia untuk beli vaksin itu. Tidak ada alasan. Nggak ada duit, diutangin. Itu bisnis. Dan sekarang sudah ada orang bagi-bagi duit ke berbagai laboratorium untuk mendanai penelitian itu. Itu bisnis. Kalau orang niatnya bisnis, ya kita terima dengan bisnis. Penceramah yang pasang tarif, itu bisnis. Didengarkan silakan, ya silakan. Kecuali yang datang tanpa tarif, dia sengaja menyampaikan kebenaran, itu yang harus kau dengarkan. Kalau ada mau balik pasang tarif, bagusnya didengarkan atau tidak? Didengarkan, lumayan dapat ilmu. Dapat ilmu. Itu urusan dia bisnis gitu. Sebab akhirnya vaksin itu apa sih sesungguhnya? Saya uraikan. Vaksin itu hanya untuk meningkatkan stamina tubuh, ketahanan tubuh kita. Sebetulnya di dalam tubuh kita itu Allah sudah menyiapkan vaksin. Ya, kita punya antibodi, punya kekebalan tubuh. Di dalam diri kita ini, memang tubuh kita juga mengeluarkan toksin. Tapi tubuh kita sendiri juga mengeluarkan antitoksin juga. Sama semuanya itu, berimbang. Nah, jadi yang sistem kekebalan tubuh kita ini adalah terbantu oleh sistem namanya leukosit, yaitu sel darah putih itu. Sel darah putih ini kan perlu ada keseimbangan. Jadi 1 mili itu sekian ribu, 50.000 sel darah putih. Kalau lebih nanti leukemia, kurang juga dalam keseimbangannya. Dan yang aneh laginya itu leukosit ini bekerjanya menyerang musuh itu. Itu gerakan amoeboid. Artinya dia bisa menembus dinding-dinding sel. Dan dia tidak mengalukan satu sistem atau aturan. Dia bebas bergerak kemana saja, tembus semuanya. Semua dinding kapiler bisa ditembus semuanya itu. Langsung menyerang mikroba, penyakit, virus yang masuk tubuh kita. Dia membunuhnya kok. Nah makanya, tetapi sel darah putih itu ada pasukan yang saya ulang lagi sering saya katakan, ada pasukan khusus namanya pasukan Densus 88 yang disebut dengan fagosit. Itu caranya, itu setelah terdeteksi ada virus masuk ke dalam tubuh, itu dia akan menyerang fagosit ini. Pertama kali akan menangkap virus itu, ditangkap dengan membran plasma. Ya. Ini makhluknya nggak kelihatan mata, kecuali pakai mikroskop ya, sangat kecil sekali. Itu bagian daripada leukosit itu. Disitulah diinterogasi, kamu siapa, virus apa, kuman apa, partikel asing dan sebagainya. Itu ketika interogasi terlalu lama, ini virus berkembang biak lebih banyak. Disitulah sebabnya kita terinfeksi karena interogasinya terlalu lama. Jadi vaksin itu apa gunanya? Vaksin itu gunanya adalah memperkenalkan virus yang dimatikan, dimasukkan ke tubuh kita, diperkenalkan kepada leukosit kita. Nih, kalau ada makhluk seperti ini musuhmu, langsung bantai saja. Itu persoalannya. Jadi vaksin itu memperkenalkan virus ke dalam tubuh kita. Kita jelasin dulu. Nanti ujung-ujungnya adalah
vaksin cinta yang hebat mah. Ya, nah jadi memang sel darah putih kita ini akan kematian, rusak. Tapi diganti dengan sel baru, setiap saat berputar. Dan semua, bukan hanya leukosit, semua sel tubuh kita ini setiap hari diperkirakan 18 miliar sel tubuh kita ini mengalami kerusakan akibat beraktivitas setiap hari. Tetapi di dalam tidur yang lelap, in the deep sleep, itu semuanya terganti dengan sel-sel yang baru, termasuk leukosit juga. Jadi artinya tubuh kita sekarang ini sudah bukan tubuh kita yang dulu lagi, ini tubuh baru semuanya. Yang paling aneh, ketika vaksin masuk, itu kan ditangkap, dimasukkan dalam memori leukosit. Ketika sel mati, sel yang baru ingat nggak? Ingat. Kenapa? Terjadi copy paste sebelum meninggal kepada sel yang baru ini. Paham nggak? Jadi karena dia itu sudah kenal ini adalah musuh, begitu datang langsung ditangkap oleh membran plasma fagosit itu, langsung dikirim ke endosom, ya, dibantai. Setelah mati dikirim ke ruang bawah namanya isosom, namanya ruang mayat, lalu dibuang ke lokasi lain. Itu proses kerjanya semacam itu. Jangan dibohong ya, vaksin itu seperti itu kerjanya. Nah, yang membuat keseimbangan kita itu bukan hanya vaksin, yang menentukan adalah keseimbangan psikologis kita. Orang itu nggak pernah sakit, yang ada hanya karena jiwanya tidak seimbang. Disitulah ada kelengahan-kelengahan itu. Gimana lagi? Jadi kita jangan salah paham semacam itu. Bapak-bapak ibu sekalian, bahwa itu nanti pada akhirnya dengan cinta. Saya kasih contoh aja supaya jangan ngomong dengan bahasa kedokteran yang susah itu dipahaminya. Pak Rahmat dulu lagi pacaran sama, hatinya membawa cinta. Katakanlah cinta pada manusia, pokoknya cintalah. Nemu pacar di tengah malam, kena hujan ke angin, tapi hati cinta. Pagi-pagi pilek nggak? Tapi ketika pulang dari Jakarta, dagangannya tekor, ya kan, dirusak oleh para demonstran. Ya kan, pulang bawa uang, sampai sedih nangis, pulang kehujanan, sakit flu, pilek nggak? Apa bedanya? Karena orang yang hatinya membawa cinta akan kuat jiwanya. Terima kasih.